Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, BP 1911-3008. Saya akan mempresentasikan materi organisasi profesi dan kode etik profesi pada mata kuliah Etika Profesi Keteknikan kelas C TIP. Pertama, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Atau, organisasi profesi adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. Dan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesional untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi profesi. Yaitu pertama, umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam artian telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Kedua, misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan, dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Selanjutnya, tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesional tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu pertama, kredibilitas, yaitu bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Yang kedua, profesionalisme, yaitu diperlukan individu yang jelas dan diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Yang ketiga, kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Keempat, kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin kerangka standar etika profesi yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, dasar hukum pembentukan organisasi profesi ini adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional. Pertama, fungsi pokok organisasi profesi. Pada dasarnya, organisasi profesi memiliki 5 fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi, yaitu pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi, dan kemudahan lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran. Kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman profesional
yang digariskan bagi sebuah profesi. Kelima, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksi bervariasi, tergantung jenis pelanggaran dan biasanya bersifat internal organisasi seperti misalnya blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Berdasarkan kode etik advokat Indonesia pada pasal 16, berikut ini sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat. Pertama, hukuman yang diberikan dalam keputusan dalam berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara waktu tertentu, pemecatan dari anggota organisasi profesi. Hukum yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat. Yang kedua, peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang telah diberikan. Ketiga, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Keempat, pemecatan dari anggota organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Pemberian sanksi ini, perhentian sementara untuk waktu tertentu, harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Yang pertama, Persatuan Insinyur Indonesia atau PII merupakan organisasi profesi insinyur Indonesia yang terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik, seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan lain-lain. Kedua, Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia, yaitu PERTETA. Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia atau PERTETA, kepanjangan dari Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia adalah organisasi profesi yang independen yang beranggotakan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan profesi di mana memiliki keahlian dalam bidang keteknikan pertanian. Ketiga, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI merupakan organisasi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi di Indonesia. Keempat, Komunitas Teknik Industri Indonesia atau KTII Emailing List Group. Itu komunitas profesi teknik industri yang merupakan wahana dan media komunikasi, diskusi, dan silaturahmi. Selanjutnya kita akan membahas kode etik. Kode etik terbagi dari dua, yaitu kode dan etik. Kode artinya kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Dan etik adalah moral, filosofi, ajaran kesusilaan. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tugas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya ajaran kesusilaan,
Dengan demikian, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Selanjutnya, prinsip dasar kode etik profesi merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional diantaranya. Pertama, prinsip tanggung jawab profesi, yaitu setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua yang dilakukan. Kedua, prinsip kepentingan publik, yaitu setiap anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, prinsip integritas, yaitu pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya, prinsip objektivitas, yaitu pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, prinsip perilaku profesional, yaitu setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Selanjutnya, dampak yang timbul jika tidak diciptakannya kode etik profesi. Pertama, terjadinya penyalahgunaan profesi. Kedua, kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesi karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. Ketiga, memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya, contohnya para pejabat yang korupsi. Yang keempat, jika tidak adanya kode etik profesi, seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. Berikut dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dan developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Itu bila mana seseorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti untuk apa
apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user. Ia dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Kode etik profesi informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Selanjutnya, penyebab pelanggaran kode etik profesi. Pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Yang kedua, pengaruh jabatan. Ketiga, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Keempat, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kelima, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang keenam, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Yang ketujuh, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang kedelapan, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.